Subhanahu wa ta'ala beriman kepada qada dan qadar. Ini adalah bagian daripada iman kita bahwa qada dan qadar. Takdir, ya. Takdir itu ada yang masih bisa diikhtiari. Jangan merasa bahwa kita takdirnya ya sudah kita pasrah saja karena takdir kita miskin, ya. Udahlah, kita yang penting cukup makan, bisa beli pakaian. Nah, itu kelemahan dalam berpikir pada insan manusia yang seharusnya memiliki jiwa wirausaha, memiliki jiwa pengusaha, mengatur, memanajemen, ya, tentang bagaimana seharusnya kita hidup. Banyak orang-orang yang pasrah akan takdirnya, bahwa kemiskinan itu adalah bagian dari takdir. Bapak beranggapan bahwa kelahiran dan kematian itu takdir yang tidak bisa dirubah. Tapi kalau yang namanya ikhtiar dalam bermuamalat masih dapat dirubah. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini ada kelanjutnya bahwa berpikir kreatif dan inovatif selalu memiliki motivasi-motivasi baik, selalu memiliki motivasi-motivasi yang berkembang, berkeinginan maju, dan kreatif, inovatif. Apa saja menjadi sumber daripada rezeki. Hamparan yang ada di muka bumi ini adalah sumber daripada Allah memberikan jaminan kehidupan kepada kita, dan kita diberi hak yang sama untuk mengelolanya. Ya. Kalaupun ada orang-orang yang menguasai tanah sekian juta hektar, itu harus memberi kesempatan kepada yang lain, ya. Ya, jangan tanah dikuasai oleh hanya beberapa orang saja, ya. Itu bahaya nantinya. Nanti tidak ada keadilan di situ. Kemudian berpandangan ke masa depan. Berpandangan ke masa depan ini bahwa kita harus tetap memiliki harapan-harapan, harus memiliki kesempatan-kesempatan yang sama, diberi kesempatan yang sama berpikir. Nah, makanya kita harus berbekal dengan kemampuan. Kemampuan kita adalah ilmu yang harus kita kuasai. Semua sumber kehidupan ini adalah kemampuan. Jadi tidak ada orang yang memiliki sesuatu tanpa kemampuannya. Ibaratnya misalnya orang tidak memiliki ijazah, buta huruf tetapi kaya raya karena dia memiliki kemampuan. Ilmu kan bukan hanya didapat dari bangku-bangku sekolah yang formal. Ilmu didapat dari pengalaman-pengalaman dalam kehidupannya. Jadi ilmu didapat dari mana saja. Adik-adik yang dirahmati Allah, tetapi baiknya orang berilmu itu harus memiliki guru, ya, supaya terarah dengan baik, supaya dapat dituntun dengan baik. Jadi apalagi ilmu agama, ya, harus belajar kepada guru, ya. Orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidang itu, ya. Supaya kita tidak tersesat, ya. Tidak tersesat dalam pemahaman yang terkait dengan agama. Tapi kalau dalam ilmu ikhtiar itu didapat bisa dari pengalaman-pengalaman, ya. Bisa dari ikhtiar yang tinggi, ya.
Jadi ilmu kehidupan. Tapi juga dia kalau ingin memiliki keserasian atau keseimbangan dalam ikhtiarnya harus memiliki wawasan juga pada wawasan agama. Jadi apa-apa yang harus dikeluarkan untuk hak-hak mereka orang yang berhak itu harus ada. Jangan profit itu hanya dimiliki sendiri ya. Keuntungan hanya dinikmati sendiri. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang bukan memiliki, artinya bukan berkonsep berbisnis syariah juga memiliki sebagian dari keuntungannya untuk disalurkan pada sosial. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian motivasi berprestasi. Motivasi adalah keinginan berprestasi, tentu landasannya harus landasan yang benar. Tadi jadi pedagang yang benar, jadi pengusaha yang benar, jadi pengusaha yang halal ya zatnya. Jangan jadi pedagang yang haram. Jadi motivasi berprestasi tentu di sini terkait juga dengan etika mental daripada pebisnis ya. Utamanya adalah pebisnis syariah. Motivasi kerja merupakan bagian penting dalam perilaku wirausaha. Motivasi. Orang sering dimotivasi, orang sering diberi semangat. Semangat artinya motivasi. Diberi arahan yang benar, diberi motivasi. Maka orang yang memberi motivasi itu disebut motivator. Motivator. Banyak ruang-ruang, banyak jalan-jalan untuk menjadikan orang semangat. Apakah kita pandangan kita menjadikan motivator itu mereka selalu memiliki ruang ya tentang hal itu? Belum tentu ya. Karena motivator adalah bukan daripada pelaku. Dia hanya memiliki konsep-konsep ya. Dia hanya memiliki konsep-konsep. Pelakunya adalah kita ya. Tetapi penting motivasi itu. Penting motivasi berprestasi. Jadi motivasi kerja merupakan bagian penting dalam perilaku wirausaha. Pencapaian tujuan usaha bisnis dengan efisien dan efektif bergantung secara luas pada motivasi kerja. Efisien artinya tepat, kemudian efektif artinya yang sesuatu hal yang sifatnya baik ya. Yang ada pada para pekerja dan wirausaha sendiri. Jadi intinya pencapaian tujuan usaha bisnis dalam efisiensi dan efektif tergantung secara luas pada motivasi kerja yang ada pada para pekerja dan wirausaha sendiri. Di sini Fayaz Ahmad dalam makalah motivasi kerja dalam setting organisasional mendefinisikan motivasi sebagai keinginan dalam diri individu yang memberi stimulan padanya untuk melakukan aksi. Ketika ada keinginan dalam diri, kita beraksi. Kita berbuat. Ketika kita timbul di dalam benak ini, kita akan buka usaha. Ya kita aplikasikan. Kita implementasikan dan kita perbuat. Jangan hanya hayalan. Ya. Jangan hanya angan-angan saja. Angan-angan boleh,
untuk memotivasi keinginan-keinginan kita yang akan kita aktualisasikan, yang akan kita wujudkan. Islam menstimulasi manusia untuk melakukan tindakan produktif demi pencapaian tujuan-tujuan yang halal. Jadi sesuatu yang produktif dalam mencapai tujuan-tujuan yang halal zatnya. Ya. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Yang halal dalam zatnya. Kemudian Islam tidak menyukai dan mencela kelesuan, keloyoan, kelemasan. Islam sangat menginginkan orang berkreatif, memiliki semangat giroh yang luar biasa untuk memenuhi keinginan hidupnya. Ya, jadi kelesuan, lesu, kelambanan, lembek, lamban, lemot. Ya. Jadi Islam menginginkan semangat. Kemudian dan stagnasi. Stagnasi itu adalah orang yang tetap pasrah, nerimo, apa saja nerimo. Bagus, tetapi kalau stagnas, berjalan tetap di tempat, itu adalah sesuatu hal yang tidak produktif. Jadi kita harus memiliki semangat, pandangan ke masa depan yang luar biasa, yang bagus, yang baik. Jadi sehingga tidak stuck, tidak diam, tidak berhenti, ya. Tidak berhenti. Kemudian konsep motivasi kerja dalam Islam sangat komprehensif, sangat banyak. Konsep kreativitas bekerja dalam Islam sangat banyak. Berdagang, produksi, bekerja, jasa, banyak pilihan alternatif daripada konsep-konsep dalam Islam. Sangat komprehensif dan berimbang. Berimbang artinya seperti yang Bapak katakan, bahwa ketika kita memiliki segalanya, maka kita harus menyeimbangkan kondisi kepemilikan kita. Apakah ada hak-hak orang lain yang ada di dalam harta kita? Kemudian yang mencakup baik dimensi material maupun spiritual. Jadi seimbang antara keduniawian dan keakhiratan, seimbang. Dalam satu hadis, apakah ini hadis sahih? Nanti tugas kalian yang akan menyelusurinya, bahwa carilah dunia sebanyak-banyaknya seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Dan carilah bekal untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan tiada esok hari atau 5 menit ke depan. Kita kan nggak tahu. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita husnul khotimah, yang terbaik, karena kehidupan ini adalah bagian daripada ujian. Kita dilahirkan ke dunia ini adalah bagian dari ujian untuk mencapai kebahagiaan yang abadi di dalam kebahagiaan abadi akhirat. Jadi keseimbangan antara yang sifatnya materi dan spiritual keagamaan. Islam menganggap kerja merupakan bagian daripada ibadah. Nah, itu tadi yang dikatakan bahwa Islam menyatakan kerja itu adalah bagian daripada ibadah yang memiliki nilai-nilai ibadah, yang memiliki nilai-nilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Kerja, dagang,
menjadi buruh, ya, menjadi presiden direktur, menjadi manajer, itu adalah bagian daripada pekerjaan profesional dan memiliki nilai-nilai ibadah. Jadi betapa tinggi ya kemuliaan yang diberikan Islam kepada makhluk-makhluk yang namanya insan manusia. Semua aktivitas yang ada pada diri manusia itu merupakan aktivitas yang memiliki nilai-nilai ibadah. Dari tidur, bangun, sampai tidur lagi memiliki nilai-nilai ibadah. Aktivitas berwirausaha saja memiliki nilai-nilai ibadah. Ikhtiar kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita itu memiliki nilai-nilai ibadah. Jadi kesimpulannya bahwa semua aktivitas manusia itu memiliki nilai-nilai ibadah. Makanya kalau manusia yang terbaik, manusia pilihan, manusia yang soleh, itu layak mendapatkan surga Jannatun Naim, ya. Karena mereka selama dalam hidupnya pengabdiannya itu diabdikan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berumah tangga untuk ibadah. Berhubungan suami istri ibadah. Berjualan, berbisnis, berdagang, pengusaha, semua ibadah. Jadi tidak ada waktu yang habis sia-sia dalam konsep kehidupannya. Semua dimanfaatkan. Ya, tidurnya pun memiliki nilai-nilai ibadah. Makanya bagi insan-insan yang soleh tentu mereka husnul khatimah insyaallah. Tetapi sebagai insan manusia kita tidak luput daripada kesalahan. Tetapi kita dijamin Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha Pengampun selagi kita minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini bagian dari ibadah yang dilakukan dengan niat baik dan sesuai dengan motivasi lingkungan yang memprihatinkan. Fakta dari observasi riset yang dilakukan atas para pekerja muslim di Amerika, misalnya di Amerika Serikat, mereka yang bekerja pada organisasi Islam cenderung lebih puas dengan kerja mereka meskipun mereka mungkin menerima gaji lebih rendah dibandingkan dengan pekerjaan yang serupa di organisasi sekuler. Misalnya memproduksi pada zat-zat yang halal itu lebih berkah daripada bekerja dalam memproduksi pada zat-zat yang dilarang di dalam Islam. Itu lebih besar tapi memiliki konsep sekuler, pemisahan urusan agama dan pemisahan urusan dunia. Kalau orang-orang sekuler, mereka adalah liberal, bebas, memproduksi apapun, halal haram, yang penting jadi uang. Nah itu liberal. Zat-zat yang tidak diperkenankan untuk dikonsumsi, mereka mereka memfasilitasi. Maka itu sesuatu motivasi yang berprestasi yang tidak baik dalam konsep bisnis syariah. Adik-adik yang dirahmati Allah, di sini gaji lebih rendah diberi kompensasi oleh kondisi yang memungkinkan pekerja melakukan kewajiban sehari-hari sebagai seorang muslim yang memberi kontribusi pada kepuasan muslim sejati.
yang taat, ya, yang taat. Di sini wawancara yang dilakukan oleh tim observasi riset ini atas para pekerja Muslim Amerika Serikat dilakukan di sekolah dan pendidikan pekerja Muslim. Pendidikan tinggi di Amerika Serikat menyatakan bahwa sebagian besar pekerja puas dengan fakta di mana mereka memiliki hak untuk melaksanakan kewajiban agamanya seperti sholat, seperti puasa, dan lain-lain sebagainya yang tidak dimiliki oleh pekerja-pekerja yang sifatnya sekuler. Adik-adik yang dirahmati Allah SWT, intinya dari semua kesimpulan-kesimpulan di atas bahwa kita harus memiliki motivasi berprestasi yang terbaik bagi kita. Hak-hak kita sebagai pelaku pekerja, hak-hak kita sebagai insan manusia yang harus tunduk pada aturan-aturan Allah harus terpenuhi, harus dilaksanakan. Ya. Jadi jangan sampai pekerjaan kita menghalangi ibadah kita kepada Allah. Pekerjaan kita itu ibadah ghairu mahdoh. Ya. Jadi jangan sampai menghalangi ibadah mahdoh, misalnya waktunya sholat ya sholat. Ketika bulan puasa Ramadan ya puasa. Ini observasi ini dilakukan di negara sekuler Amerika Serikat. Adik-adik yang dirahmati Allah, idealnya bagi seorang muslim tentu harus menyeimbangkan antara kebutuhan yang bersifat material dan spiritual. Semua itu menjadi seimbang kalau diiringi dengan kemauan atas diri kita sendiri yang timbul dari individu-individu muslim, ya. Individu-individu muslim. Karena ini observasinya misalnya dilakukan di negara sekuler tentu berbeda dengan ketika observasinya dilakukan di negara-negara yang memiliki spiritual keagamaan yang tinggi, yang masih menggunakan pakem-pakem atau jalan-jalan yang bersifat syariat, yang memiliki tuntunan tentu dari dasar-dasar agama, bahwa ikhtiar dalam bermuamalah itu juga merupakan bagian daripada ibadah, tidak lebih rendah daripada apapun, ya. Semua aktivitas insan manusia, baik itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu guru, pekerja, pegawai, semua memiliki nilai-nilai ibadah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Kemudian mengaplikasikan dalam rangka ibadah mahdoh yang ditentukan waktu dan tempat serta ukuran dan takaran. Sholat, puasa, zakat itu adalah ketentuannya ada, ya. Sehingga keseimbangan antara nilai-nilai material dan nilai-nilai spiritual akan berjalan seiring dengan perilaku daripada motivasi berprestasi pada diri orang-orang pebisnis Islam, pebisnis bisnis syariat yang halal tentunya. Karena walaupun bagaimana keuntungan sebesar apapun, kalau zatnya tidak halal maka itu haram, ya. Haram untuk dilakukan dan haram untuk dikonsumsi. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak berharap ini materi dapat ditanggapi, dapat disikapi dan menimbulkan banyak diskusi dalam materi kewirausahaan syariah.
Bapak berharap kalian membuat konten YouTube, bertanya ya. Karena itu adalah juga peluang ya, peluang dalam bisnis. YouTube itu peluang dalam bisnis. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang hebat. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita materi ini. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.